Pada masa pemerintahan Gubernur Belanda yang bernama Daendels, Jalan Cadas Pangeran dibangun dengan memperkerjakan masyarakat setempat secara sistem rodi atau kerja paksa. Seiring berjalan pembangunan Cadas Pangeran, banyak korban jiwa yang berjatuhan meninggal dunia. Penyebab meninggalnya para pekerja rodi dikarenakan kelelahan, kecelakaan dalam bekerja, terkena wabah demam berdarah, dan juga ada yang meninggal karena binatang buas. Dikarenakan wilayah ini masih hutan belantara yang sangat lebat. Konon, arwah-arwah yang meninggal pada saat kerja rodi berlangsung menetap dan bergentayangan di Cadas Pangeran hingga saat ini. Hal ini juga yang sering diceritakan oleh orang tua dulu pada anak cucunya. Maka dari itu, sejarah tentang Cadas Pangeran terkenal hingga saat ini. Banyak pengakuan dari masyarakat yang mengalami hal ganjil saat melewati jalan Cadas Pangeran. Seperti salah satu cerita pengendara motor yang tiba-tiba mogok motor di perlintasan jalan Cadas Pangeran. Kondisi jalan gelap dan cahaya hanya seadanya saja dari terang bulan. Laki-laki ini melihat sosok bayangan hitam berbulu. Laki-laki tersebut menajamkan penglihatannya untuk melihat lebih jelas bayangan tersebut. Alangkah terkejutnya laki-laki tersebut karena bayang hitam tersebut terlihat semakin besar dan semakin tinggi. Bayangan hitam tersebut juga terjadi kepada seorang supir angkot. Dulu kala Cadas Pangeran sangat sepi dan tidak ada yang berani untuk melewati jalan ini ketika malam akan menjelang. Seorang pengendara angkot terpaksa harus melintasi jalan Cadas Pangeran menjelang malam dan tanpa disangka ada bayangan hitam yang menempel di kaca mobil belakang. Ada juga cerita yang diceritakan oleh satu rombongan. Kala itu mereka akan menuju Sumedang dan melewati jalan Cadas Pangeran. Namun hari menjelang malam, pada sebelumnya sudah diingatkan untuk tidak melintas jalan Cadas Pangeran pada malam hari. Namun karena suatu keperluan, akhirnya rombongan tersebut harus memaksakan melewati jalan tersebut. Ketika melewati jalan Cadas Pangeran, rombongan tersebut melihat dari kejauhan ada nenek-nenek yang sedang berjalan satu menuju bagian atas. Tanpa berpikir negatif, rombongan tersebut berpikir mungkin itu warga sekitar yang akan pulang. Ketika mobil menghampiri nenek tersebut, kelihatannya itu manusia dan bukan hantu. Namun, ketika mobil sudah melewati nenek tersebut dan rombongan tersebut menengok ke belakang, ternyata nenek-nenek tersebut menghilang entah kemana. Padahal jika dilihat, tidak ada jalan lain di tempat nenek tersebut ketika disalip mobil. Tanpa pikir panjang, rombongan tersebut tancap gas. Salah satu mitos yang sering diceritakan adalah bagi kalian yang melewati Cadas Pangeran harus melempar rokok dengan tujuan agar tidak menemui hal aneh ketika melewati jalan ini. Banyak orang yang mempercayai hal ini dan ada juga yang tidak percaya. Itu tergantung kepercayaan masing-masing. Kejadian nyata yang paman saya alami ketika pulang dari Sumedang ke arah Bandung sekitar pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat pada tahun 1998 kurang lebih. Motor paman saya tiba-tiba mati dan mogok. Setelah dicek bensin, busi dan lain-lain, sepertinya semua normal-normal saja. Paman saya memutuskan untuk mendorong motor tersebut. Ketika sedang mendorong motor, paman saya teringat dengan mitos lempar rokok dengan harapan agar bisa nyala motornya. Paman saya melemparkan sebatang rokok ke jalan dan mencoba menyalakan mesin motor. Dan alhasil, motor bisa menyala sampai rumah. Ketika sampai rumah, paman saya menceritakan kejadian tersebut dengan rasa syukur yang dalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah dilancarkan selamat sampai tujuan. Asal-usul Cadas Pangeran. Cadas Pangeran dibangun sekitar tahun 1808. Jalan nasional penghubung Bandung Cirebon ini tetap kokoh berdiri hingga saat ini dan menjadi akses vital penggerak perekonomian Jawa Barat. Jalan legendaris ini dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Jalan Cadas Pangeran ini merupakan proyek ambisius Jenderal Daendels pada masa penjajahan Belanda. Pada saat itu Daendels berambisi untuk membangun akses jalan penghubung di Pulau Jawa dari Anyer sampai Panarukan, dari barat sampai ke timur. Panjang jalan yang dibangun Daendels dari Anyer Panarukan ini sekitar 1000 km. Namun, dalam pembangunannya ketika itu menemui hambatan karena akses jalan yang dibuka terhalang oleh gunung yang materialnya merupakan
batuan cadas yang sangat keras, yaitu Sumedang. Meski demikian, rintangan ini tidak menyurutkan niat Daendels dalam membangun akses jalan penghubung yang nantinya dapat memudahkan untuk mengangkut rempah-rempah ke Batavia atau yang kini bernama Jakarta. Untuk mempercepat pembangunannya, Daendels membangun jembatan gantung di wilayah batuan cadas ini dengan melibatkan ribuan pekerja yang mayoritas merupakan warga Sumedang. Selain warga Sumedang, Daendels juga mempekerjakan warga di sekitar Sumedang, mulai dari Garut, Tasikmalaya, Subang, dan Indramayu. Karena dipekerjakan secara rodi atau paksa di bawah pengawasan prajurit company waktu itu, ribuan pekerja ini kemudian tewas karena kelaparan dan penyakit malaria yang saat itu mewabah. Bukti adanya korban ribuan pekerja ini bisa dibuktikan dengan keberadaan kuburan massal yang terletak di atas jembatan Cadas Pangeran. Bupati Sumedang kala itu, yakni Pangeran Kornel atau Pangeran Kusumadinata XI, marah besar karena sistem kerja paksa. Saat mendengar rakyatnya menjadi korban kerja paksa, Pangeran Kornel kemudian mendatangi lokasi pembangunan Jalan Cadas Pangeran. Di sana, beliau bertemu Gubernur Daendels. Saat pertemuan inilah terjadi peristiwa unik yang hari ini disebut aksi heroik Pangeran Kornel. Hingga momennya diabadikan menjadi monumen yang sekarang disimpan di pintu masuk Jalan Cadas Pangeran. Momen heroik itu terjadi ketika Gubernur Daendels mendatangi Pangeran Kornel dan mengajak Pangeran Kornel untuk berjabat tangan. Pangeran Kornel malah menerima jabatan tangan itu dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanannya hendak menghunus keris di pinggang bagian kanan. Inilah yang membuat bangga, karena Pangeran Kornel tidak gentar meskipun yang dihadapinya saat itu merupakan jenderal Belanda yang dikenal bengis.